minggir. Jangan turun, arusnya terlalu deras. Linran sudah tersapu arus. Lepaskan aku tidak percaya. Katakan padaku, ini pasti tidak benar kan, di sini. Pasti bukan Linran, kan? Petugas sudah memastikan. Linran sudah meninggal. Tidak mungkin, dia berjanji akan menikah denganku. Tidak mungkin, dia tidak akan meninggalkanku. Aku ingin melihatnya hidup atau mati. Tim penyelamat sudah mencari selama 3 jam. Jenazahnya sudah tidak tahu terbawa kemana. Sungai ini menuju lembah. Aku tidak percaya sepatah kata pun yang kau katakan. Linran, kalau kau sudah meninggal, biarkan Sheng Sheng melupakanmu. Linran, aku tidak akan pernah melupakanmu seumur hidupku. Kau. Selama belum melihat jenazahnya, aku tidak percaya dia benar-benar meninggal. Sadarlah, Linran sudah meninggal. Meskipun kau terus menghindar, tidak bisa mengubah fakta bahwa dia meninggal dengan tragis. Berdasarkan apa kau bilang dia meninggal? Aku tidak mau mendengarnya. Kami berdua yatim piatu. Kami hanya punya satu sama lain. Linran sudah meninggal. Tidak akan pernah kembali padamu. Kenapa kau sudah meninggal? Masih memonopoli Sheng Sheng. Linran, kau kembali. Aku tahu kau pasti masih hidup. Aku mengerti. Linran. Kak Yuan Fan, tolong carikan. Pemilik mobil nomor akhir 88.888, ya segera. Linran, apakah ini kau? Tapi kenapa tatapanmu padaku seperti orang asing? Ini alasanmu terburu-buru. Memanggilku untuk hal penting. Ini semua untukmu. Kau pangeran keluarga Xie, tapi hidup seperti biarawan. Katakan, bagaimana keluarga Xie menemukanmu 3 tahun lalu? Aku juga penasaran. Aku tidak ingat apapun sebelum kembali ke keluarga Xie. Selain 3 tahun ini, ingatanku seperti kosong. Dan aku tidak suka wanita yang mendekatiku. Ya, bahkan tunanganmu sendiri. Nona Meng juga tidak disukai. Mulut jelek. Tiga tahun akhirnya aku menunggumu. Masuk. Benar-benar kamu. Siapa lagi kalau bukan kamu? Katakan, apa tujuanmu mendekatiku? Siang hari mengejarku di pinggir jalan belum cukup, sekarang. Bahkan mengikutiku sampai ke sini. Kamu sudah kembali. Kenapa tidak mencariku? Kamu tahu tidak? Aku sudah menunggumu selama 3 tahun penuh. Tidak kenal. Linran. Aku Yu Sheng. Kamu tidak ingat aku lagi? Kamu salah orang, aku bukan Linran. Tidak mungkin. Kamu jelas-jelas Linran. Kamu adalah Linranku. Mungkinkah dia mantan pacar cilik yang kembali ke keluarga Xie yang disebut Tante Fang? Tidak bisa kembali ke mantan pacar Xie. Aku tidak bisa membiarkan mereka. Perempuan gila dari mana? Ngomong sembarangan di sini. Orang yang aku cari adalah dia. Kamu pikir kamu siapa? Mencari aku? Kamu pantas?
Kamu tanya siapa aku? Baik, sekarang juga akan kukatakan. Pakai aku buat halangi. Lancar sekali caramu. Dei, biasa saja. Cilige, kamu tidak apa-apa? Bejenggen. Berani sekali kamu memperlakukan aku seperti ini. Hanya balasan untuk segelas minuman yang baru saja kamu berikan. Kamu pukul aku? Ya, aku memang memukulmu. Xie Cili, sebagai tunanganku. Kamu hanya melihat dia mempermalukanku seperti ini. Xie Cili. Kenapa dia memanggilmu Xie Cili? Dan dia adalah tunanganmu? Lalu aku apa? Cukup. Jangan bilang kamu tidak tahu aku adalah Xie Cili. Bukankah kamu hanya mengincar statusku? Dan memainkan sandiwara kecelakaan palsu? Kamu besar di panti asuhan. Mana mungkin jadi putra mahkota keluarga Xie? Ini tidak mungkin. Sekarang sudah tahu kebenarannya, kan? Di sini tidak ada Linran MU. Lihat mataku, katakan padaku. Kamu benar-benar bukan Linran. Acting, terus acting saja. Wanita yang suka pamer seperti kamu, sudah banyak kulihat, sayangnya. Acting sebaik apapun tidak ada gunanya. Dengarkan, di hatinya, kamu hanyalah seorang wanita yang terlalu manis. Aku peringatkan kamu, jangan ganggu dia. Apa yang sebenarnya terjadi 3 tahun lalu? Kamu jelas-jelas Linran. Kenapa tidak mau mengaku? Xie Cili. Sekarang tidak dipanggil Linran lagi? Cepat sekali keluar dari peran. Kamu benar-benar wanita gila. Itu juga karena kamu yang membuatku gila. Katakan, dengan sengaja mendekatiku berulang kali. Sebenarnya ingin apa? Aku ingin kamu memberitahuku kenapa. Pura-pura tidak mengenalku. Aku ingin kamu kembali menjadi Linran yang mencintaiku dulu. Karena sebuah kecelakaan 3 tahun lalu. Banyak hal yang tidak bisa kujelaskan padamu. Tapi yang pasti, aku bukan Linran. Aku adalah Xie Cili. Lagi pula, tes DNA keluarga Xie tidak bisa dibohongi. Kamu bilang tadi 3 tahun lalu kamu mengalami kecelakaan. Linran. Linran menghilang dalam sebuah kecelakaan 3 tahun lalu. Tidak, ini bukan aku. Dia adalah Linran yang kamu sebutkan, kan? Kau ingin memastikan apakah kamu Linran? Sangat mudah. Linran memiliki tanda lahir di dadanya. Apa yang kamu lakukan? Bagaimana bisa? Bagaimana bisa tidak ada? Kemana perginya? Sepertinya, aku bukan orang yang kamu cari. Bagaimana mungkin? Wajahnya persis sama. Sekarang bilang kamu bukan dia. Aku tidak percaya. Kak Cili, hujan, ayo pulang. Hujan deras sekali, gila. Satu payung tidak bisa menampung 2 orang sekaligus. Kamu mengerti? Karena kamu bukan Linran, tidak berhak mengaturku. Selidiki seorang wanita bernama Yusheng. Terutama semua hal tentangnya 3 tahun lalu.
Kenapa akhir-akhir ini selalu bermimpi tentang adegan ini? Apa hubunganku dengan Linran sebenarnya? Memanfaatkan ibuku untuk mengajakku keluar. Aku ingat sudah bilang padamu tentang hal ini. Jangan libatkan ibuku. Aku juga tidak ingin merepotkan Bibi, tapi tidakkah kamu merasa? Akhir-akhir ini kamu terlalu dingin padaku? Mari kita batalkan pertunangan. Apa katamu? Kamu harus tahu, tidak ada perasaan di antara kita. Dari awal menyetujui. Hanya untuk kerja sama kedua keluarga kita. Lalu sekarang kamu membatalkan pertunangan. Untuk siapa? Ternyata benar dia. Aku peringatkan kamu, jangan gunakan cara yang dulu untuk wanita lain. Pada dirinya, kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu. Kamu berani mengancamku demi wanita ini? Akulah yang paling mencintaimu. Cinta? Cintamu itu menyakiti orang yang tidak bersalah? Berapa banyak wanita yang hancur di tanganmu? Mereka pantas menermania. Siapa yang menyuruh mereka memandangmu dengan tatapan seperti itu? Mereka semua pantas. Sekarang yang paling pantas adalah kamu. Seperti yang kamu lihat. Pokoknya urusan pembatalan pertunangan ini, aku pasti akan lakukan. Hari ini. Hanya untuk memberitahumu. Hah? Barusan kamu bilang mau membatalkan pertunangan dengannya, benar? Bukan urusanmu, lagi pula kita hanya orang asing. Setelah memastikan kamu adalah Linran, maka seumur hidupku, aku tidak akan melepaskanmu. Ada APA? Biasanya tidak suka minum sendirian. Kamu bilang, di dunia ini benar-benar ada dua orang. Yang wajahnya persis sama. Kamu tidak benar percaya. Kata-kata Yusheng Ajiken, meragukan dirimu sendiri. Adalah Linran yang dia sebutkan? Aku hanya merasa, semua ini terlalu aneh. Aku menolak semua wanita. Tapi tidak padanya. Sulit untuk menolak. Kamu yakin Xie Chili ada di sini? Aku tidak percaya, dia melihatku dengan pria lain. Masih bisa tidak peduli. Xie Chili. Kenapa bisa mirip sekali? Apa dia benar-benar Linran? Pakai baju seperti ini ketemu pria lain, anggap aku orang bodoh? Kalau urusanmu bukan urusanku, maka semua tentangku. Kamu juga tidak berhak mencampuri. Baru beberapa hari tidak bertemu, sudah ada pria lain di sampingmu. Kamu sangat butuh pria ya? Lalu kamu siapa bagiku? Jangan terlalu ikut campur. Apa aku harus bergantung pada pohon bengkokmu ini? Jadi maksudmu sekarang adalah ingin pindah ke pohon lain? Memang kenapa kalau iya? Mau bersama pria lain? Mimpi kali. Linran, nyalimu memang besar. Tapi seharusnya kamu tidak kembali. Yusheng 3 tahun lalu. Punya pacar yang sangat dekat. Semua data ada di sini. Yusheng, 24 tahun, 3 tahun lalu mengalami kematian pacar pertamanya karena tenggelam. Benar, itu wanita 3 tahun lalu. Aku tidak akan biarkan kamu merebut Cilige. Dia hanya milikku.
katakan, apa yang membuat Nona besar Meng datang mencariku sendiri? Aku ingat sudah mengingatkanmu untuk menjauh dari Cilige. Dia bukan Linran Mu. Oh ya? Kalau dia benar-benar bukan, kenapa kamu repot-repot datang memperingatkanku? Sekarang kamu justru memberitahuku bahwa dia adalah Linran. Ajukan syarat, berapa uang yang kamu mau? Untuk meninggalkan sia-sia ini? Ini 5 juta, asal kamu setuju. Untuk tidak pernah muncul lagi di depan Cilige. Uang ini jadi milikmu. Dibilang bodoh memang benar tak punya otak, kalau aku mau uang. Langsung cari Xie Cili lebih mudah. Lagi pula, dia lebih kaya darimu. Yusheng, karena kamu tidak mau menerima kesempatan ini, jangan salahkan aku. Berhenti. Aku tidak setuju pembalan pertandingan ini. Menantu sekarang hanya bisa Nana. Ibu, bisakah kamu tidak ikut campur urusan kita? Aku ibumu, masa aku akan menyakitimu? Aku sangat menentangmu bersama wanita luar. Aku tidak akan melepaskan tentang pembatalan pernikahan. Akan kuumumkan besok di pesta malam. Kamu mau melepasku? Tidak semudah itu. Demi Yusheng, kamu harus membatalkan pertunangan di depan umum. Membuatku malu. Untuk publik, sudah kuumumkan ini hasil diskusi kita. Selain itu, terserah kamu. Sepertinya perkataanku kamu anggap angin lalu ya? Bukankah untuk menemuimu? Perusahaan Yuan Fengge. Dalam kenyataanmu adalah hubungan kerja, hanya sebagai pendamping wanitanya. Baru bisa ikut pesta malam ini. Kakak Iwan Fan, panggilannya mesra banget. Ada apa? Cemburu ya? Kamu suka Yusheng ya? Mau kerja sama? Kak Cili, pesta mau mulai. Jangan harap bisa kasih tahu kebenaran ke Kak Cili, ada aku di sini. Aku pasti nggak akan biarkan kalian bersama. Maaf, aku tadi nggak sengaja menginjak gaunmu. Yusheng, kamu hilang. Cuma balas dendam, dan tolong hentikan sikap munafikmu. Yusheng, aku nggak akan membiarkanmu begitu saja. Jangan sok-sokan ngomong gak jelas. Gak lama lagi, kita gak akan ada hubungan apa-apa. Kalau aku? Di hatimu, aku siapa? Kamu orang yang sangat penting bagiku. Jantung ini gak bisa bohong. Beberapa hari ini aku terus mimpi aneh. Di mimpi itu ada pria yang wajahnya persis kayak aku. Mengalami tenggelam. Kamu ingat semuanya, kamu percaya. Aku bilang kamu itu Linran. Gak ada tapi. Tapi kamu dibohongi sama cewek ini, Kak Cili. Aku nggak mau lihat kamu dibohongi sama cewek ini. Maksudnya apa? Di dunia ini nggak ada orang yang namanya Linran. Dia udah meninggal 3 tahun lalu. Diam kamu. Aku salah ngomong? Linran udah meninggal 3 tahun lalu. Dalam kecelakaan itu, dia udah meninggal total. Maddie beneran, perlu aku ingatkan lagi? Nggak ada sisa jasadnya. Kamu. Biarin dia selesai ngomong. Kenapa? Sekarang kamu percaya omongannya yang nggak jelas. Curiga sama aku ya? Aku gak bermaksud begitu. Terus tadi kamu ngehentiin aku, maksudnya apa? Bukannya kamu malah ngejagain dia? Aku punya pertimbangan sendiri. Katakan semua yang kamu tahu. Yusheng emang punya pacar namanya Linran. Tapi udah meninggal 3 tahun lalu, dia tahu tanpa sengaja. Kamu mirip banget sama Linran. Jadi dia mulai manfaatin itu buat deketin kamu. Coba bikin kamu percaya kalau kamu itu Linran. Ngomong sembarangan. Aku nggak ada alasan buat lakuin ini. Tentu saja kamu punya, karena kamu ingin menikah dengan keluarga Xie.
Keluarga kaya raya ini membuatmu berubah dari ayam kampung menjadi phoenix. Apa buktimu yang bisa membuktikan semua yang kamu katakan ini? Sepertinya kamu benar-benar tidak akan menyerah sampai menabrak tembok selatan. Kalau begitu, aku akan membuatmu menyerah dengan sepenuh hati. Sudah lihat jelas? Dari kecil sampai besar, orang yang selalu menemaninya adalah aku. Apakah dia Linren? Aku lebih tahu daripada siapapun. Tidak mungkin, ini jelas. Masa lalu aku dan Linran. Siapa yang bisa memberitahuku apa yang sebenarnya terjadi? Kakak Cili, percayalah padaku. Semua ini adalah rencana Yusheng. Jika kamu tidak percaya padaku, aku masih punya saksi. Siapa? Aku. Kamu? Kakak Yuan Fan. Meng Nana bilang kamu adalah saksinya. Apa maksudnya ini? Jangan terus melakukan kesalahan. Ketakin seni banyak pada sia-sia Ale. Kebenaran sebenarnya. Apa maksudnya ini? Tidak seperti ini, aku tidak. Karena kamu terus membangkang, biar aku yang memberitahu semua orang. Sia-sia Ale, yang dikatakan Nona Meng benar. Aku tidak pernah mencintaimu. Juga tidak ada orang bernama Linran, dari awal sampai akhir. Dia hanya menjadikanmu tangga untuk melompat ke atas saja. Song Yuan Fan. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak pernah berpikir seperti itu. Kenapa kamu mengatakan hal seperti ini? Aku tahu, dia yang memaksamu, kan? Katakanlah. Kenapa kamu membantu Meng Nana? Membalikkan fakta, dan lagi, orang di foto itu jelas-jelas aku. Sudah sampai sejauh ini, kamu masih berpura-pura bodoh dan berkilah. Song Yuan Fan adalah teman baikmu selama bertahun-tahun. Perkataannya adalah bukti terbaik. Yusheng, apa yang mereka katakan benar? Kamu tidak percaya padaku? Saksi dan bukti sudah ada di sini. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Aku orang seperti apa? Kamu tidak tahu? Kamu mengingatkanku, pertama kali bertemu. Kamu sudah merencanakan untuk mendekatiku. Kamu membuatku berpikir, kamu orang seperti apa? Apa maksudmu? Jadi kamu pikir, aku adalah orang rendahan yang menyerahkan diri dengan mudah? Kak Silly. Ayo pergi, sial ketemu wanita seperti dia. Linran, jangan pergi. Lepaskan, aku bukan Linran. Demi tujuan sendiri, rela melakukan apa saja untuk menaiki tangga. Bahkan rela mengorbankan perasaan sendiri. Apa sekarang apapun yang aku katakan, kamu tidak akan percaya lagi? Ya, aku menyesal. Menyesal tidak bisa melihat sifat asli orang. Wah, tidak bisa melihat sifat asli orang, ya. Xie Chili, kamu benar-benar bodoh. Ulangi lagi. Aku bilang, kamu bodoh, pantas saja dibohongi. Kamu? Kenapa? Mau pukul aku? Ayo pukul. Pergi. Jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Kalau tidak, aku pasti akan membuatmu menyesal. Xie Chili, bajingan. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Kenapa kamu melakukan ini? Jangan sentuh aku. Kenapa? Kamu benar-benar tidak tahu kalau aku menyukaimu? Apa katamu? Aku menyukaimu selama lebih dari 10 tahun. Kamu menyukaiku? Kenapa aku tidak tahu? Karena matamu hanya melihat Linran. Aku sudah menunggu lama sampai dia mengkhianati, tapi tak disangka. Mengkol sia-sia Ali. Jadi tadi kamu berbohong. Tujuannya agar Xie Chili membenciku. Song Yuan Fan. Kenapa kamu bisa berubah seperti ini? Ini semua karena paksaanmu. Kalau saja kamu lebih cepat menyadari perasaanku, ini tidak akan terjadi. Cukup. Kalimat yang sama untukmu. Jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Kamu benar-benar gila. Xie Chili sudah tidak menginginkanmu. Kenapa tidak bisa melihatku? Apa kurangnya aku dibanding dia? Kamu tidak layak dibandingkan dengannya, dia di mataku. Selalu menjadi satu-satunya pilihan. Semuanya, ada hal penting yang ingin kumumumkan. Yaitu, aku dan Nona Meng Nana akan menikah 6 bulan lagi. Mengadakan pernikahan.
Sudah kubilang. Jangan muncul di hadapanku lagi. Apa yang kamu katakan tadi benar. Kamu akan menikah dengan Meng Nana? Bagaimana itu benar-benar palsu dan bagaimana? Sudah tidak ada hubungannya denganmu. Kamu tidak boleh menikahi Meng Nana, yang menipumu adalah dia. Cukup. Orang seperti kamu yang berhati jahat. Malah balik menuduh orang lain. Aku tahu kamu masih marah, tapi semua ini bisa ku jelaskan. Kesombongan, ya. Aku tidak butuh. Jangan sok tahu lagi. Apa kamu benar-benar masih berpikir? Aku akan seperti dulu. Yang bisa kamu kendalikan? Bukan begitu. Apa yang kukatakan sebelumnya hanya ucapan emosi. Di matamu, aku cuma orang bodoh, ya? Apa yang kamu bicarakan? Foto, tanda lahir, kecelakaan, semuanya. Katakan semuanya. Aku berkata jujur, kenapa kamu tidak percaya padaku? Dengan hak apa kamu bicara soal percaya? Pergilah, aku tidak ingin. Dan tidak akan terlibat lagi denganmu. Begitu bencinya kamu padaku sekarang. Memang kenapa? Sayangnya, aku tidak akan tertipu 2 kali oleh orang yang sama. Tertipu? Kalau begitu kutanya, dari awal sampai sekarang, pernahkah aku meminta sesuatu darimu? Ternyata sampai sekarang kamu tidak mengerti. Kenapa aku marah? Bukan karena kamu menipuku, tapi karena kamu tidak pernah mencintaiku. Lalu, apakah kamu pernah mencintaiku? Apa? Ku balik bertanya, apa kamu pernah mencintaiku? Linran, yang kamu rasakan padaku sekarang, hanya keinginan untuk menguasai. Linran? Berani-beraninya kamu memanggilku Linran. Baiklah, kalau kamu yakin aku Linran, katamu aku tidak mencintaimu, aku akan mewakili Linran untuk mencintaimu dengan baik. Apa yang kalian lakukan? Tidak ada. Hanya mencari hiburan. Tadi Bibi Fang menelepon, katanya nanti. Dia akan mengurus pernikahan kita sendiri. Cepat pergi. Apa kamu ingin tetap di sini? Untuk melihatku mesra dengan tunanganku? Baik. Kalau berani, cium dia di depanku. Linran. Gak seru, ketemu orang semenyenangkan kayak kamu. Linran. Kamu benar-benar nggak bisa diusir ya? Kamu pikir aku akan kasih kamu kesempatan buat balas dendam lagi? Oh ya, Bahkan kalau kamu tampar aku, terus apa? Tetap aja kalah sama aku, soalnya Kak Cili. Udah balik ke sisiku. bukan milikmu ya bukan milikmu. Ngapain maksa? Caramu nyuri? Itu caranya aku minta balik. Oja? Kalau aku nggak salah ingat, Kak Cili udah muak banget sama kamu, dan kita sebentar lagi nikah. Itu karena dia lupa ingatan dan dibohongi sama kamu. Gimana kalau suatu hari dia ingat? Kalau dia itu Linran, kamu kira nasibmu bakal gimana? Aku nggak akan kasih kamu kesempatan lagi, jangan lupa. Sekarang Jabukin Kuma. Anak miskin Linran dulu, sekarang dia adalah putra mahkota keluarga Xie. Mau bilang apa? Ya, aku pakai identitasmu buat bohongin dia. Terus kenapa? Jujur aja. Bahkan tanpa aku, yang jadi penghalang kalian adalah keluarga Xie yang kayak gunung ini. Aku percaya dia, asal dia ingat aku. Nggak ada masalah antara kita. Aku nggak tahu kamu polos atau bodoh. Dengan statusmu sebagai orang biasa, kamu nggak bisa nikah masuk keluarga Xie. Bahkan kalau yang kamu bilang benar, urusannya bukan urusanmu. Udah keluar ya udah, aku nggak akan kasih kamu kesempatan buat masak lagi. Kamu gila, minum segitu banyak, mau masuk rumah sakit? Jangan ikut campur.
Udah cukup. Sebenarnya ada apa sih? Sampai jadi kayak gini? Dia berani-beraninya bohongin aku. Gimana bisa dia bohongin aku? Kamu bertengkar sama Yusheng? Kita putus. Dia cuma penipu nggak punya hati. Yusheng. Jemput aku pulang Yusheng. Sili mabuk, kamu jemput dia di bar Moya. Kok kamu? Kamu ngapain dateng? Aku tenenggang Kak Sili. Bukankah wajar aku datang? Tapi aku yang disuruh menjemputnya. APA? Kau menyuruh si jalang itu menjemputnya? Berani beraninya kau mengambil keputusan untanya. Jengga tidak, dia terus memanggil. Yang dia rindukan adalah Yusheng. Bukan kamu, Mengana. Terus kenapa? Kau belum tahu ya? Yusheng sudah dikempakan oleh Kak Sili. Hari ini aku pasti akan membawa Kak Sili pergi. Selama aku di sini, jangan harap kau bisa bawa pergi. Minggir. Xie Chili. Berani benar kau datang. Aduh, nona kecilku, akhirnya kau datang. Cepat bawa si Raja Neraka ini pergi. Yusheng. Apa itu kau, Yusheng? Xie Chili. Yusheng, akhirnya kau datang. Jemput aku pulang, ya. Ini kunci rumah mereka, orangnya kuserahkan padamu. Yusheng, berani kau. Jangan pergi. Aku tidak pergi, hanya akan mengambilkanmu air. Kenapa menipuku? Menipuku. Lagi-lagi tidak bisa menyembunyikannya. Kalau sudah menipuku, kenapa tidak bisa menipuku selamanya? Tapi aku benar-benar tidak menipumu. Apa yang harus kulakukan agar kau percaya? Kau adalah Linran. Linran. Linran lagi. Apa aku, Xie Chili, tidak bisa? Baik. Mulai sekarang, hanya ada Xie Chili, setuju? Sebenarnya ucapanmu yang mana yang benar? Apa yang harus kulakukan denganmu? Kau sudah bangun. Kenapa kau ada di rumahku? Kemarin kau mabuk. Guchen yang menyuruhku menjemputmu. Oh ya? Kalau begitu sekarang kau bisa pergi. Apa kau lupa semuanya tadi malam? Maksudmu? Aku harap tidak melakukan hal memalukan saat mabuk. Lagi pula aku ini laki-laki. Aku tahu persis apa yang terjadi. Kamu memang tidak melakukan apa-apa padaku. Atau jangan-jangan, kamu memanfaatkan keadaan mabukku? Siapa yang memanfaatkan keadaan? Kalau memang tidak terjadi apa-apa, apapun alasanmu tadi malam. Tinggal di rumahku, sekarang. Segera pergi dari rumahku. Aku tidak mau pergi, Xie Chili. Kamu masih menyukaiku, kan? Kenapa harus mengusirku? Xie Chili, mari kita mulai lagi. Mulai lagi? Apa dasarmu berpikir kita bisa mulai lagi? Karena aku bodoh, jadi biar kamu menyakitiku lagi, ya? Tapi kemarin malam kita sudah setuju, kan? Oh ya, kamu tidak suka aku memanggilmu Linan. Mulai sekarang aku akan menganggapmu sebagai Xie Chili, oke? Kamu sudah janji padaku. Apa yang aku janjikan? Omongan orang mabuk kok dipercaya. Kamu mau mengingkari janji? Aku tidak ingat apa yang aku katakan. Mana ada penyesalan? Xie Chili, kamu tidak bisa memperlakukan aku seperti ini. Kamu tidak bisa memberi janji lalu mengambil harapanku. Yusheng, orang yang paling tidak berhak menuntutku adalah kamu. Sudah, selagi suasana hatiku belum terlalu buruk,
Cepat pergi. Pergi. Tunggu. Kembalikan kunciku. Kembalikan. Aku tidak mau selain tunanganku. Ada wanita lain yang memegang kunci rumah kami. Berikan. Tidak mau. Xie Chili, kamu benar-benar membenciku, ya? Lebih baik membuang kuncinya daripada memberikannya padaku. Kamu siapa bagiku sampai bisa memegang kunci rumahku? Xie Chili, kamu harus bicara seperti itu, ya? Kamu ngapain? Sudah, cuma kunci kok. Tidak worth it. Ini kunci rumahmu. Kalau kamu tidak mau, aku yang mau. Ini tujuannya, kan? Aku penuhi. Tunggu, Apa? Mau main apa lagi? bukan itu maksudku. Sekarang sudah kupenuhi. Masih ada yang tidak puas? Xie Chili, kau anggap aku apa? Tentu saja mainan. Kalau bukan itu, lalu apa lagi? Dasar bajingan! Kalau tidak mau, pergi sana. Tuan Xie, masih ingin menghinaku bagaimana lagi? Tidak perlu. Kamu pasti juga tidak ingin dilihat pria lain dalam keadaan seperti ini, kan? Tidak usah. Xie Chili, jangan sekali-kali kau lemah hati. Wanita ini paling pandai menipu. Kok kamu datang? Ya karena terlalu khawatir sama kamu. Sarita, apa yang terjadi semalam? Kok ada orang dihukum berdiri di luar? Maksudmu apa? Waktu aku baru datang tadi, Yusheng masih berdiri di luar. Panas banget di luar sana. Kamu tega banget sih, biarin cewek yang kamu suka. Terus-terusan kepanasan gitu. Dia mau panas-panasan ya biarin aja. Aku kan gak maksa. Pas basi ayah kamu. Nanti kalau sampai sakit, yang sedih kan kamu juga. Kamu kok kayaknya sangat perhatian sama dia? Soal kejadian semalam. Aku belum bersih urusan sama kamu. Jangan tunjuk aku. Aku melakukan semua ini kan untukmu. Tanpa Yusheng, lihatlah dirimu sendiri. Kayak patung es yang gak bisa senyum. Kenapa? Kakak Cili juga nggak mau ketemu kamu ya? Kau sampai seperti ini. Jangan buru-buru mengejekku. Masalah antara aku dan dia, bukanlah kamu. Oh ya? Sudah begini masih keras kepala. Apa yang kamu lakukan dengan kakak Cili semalam? Jangan bilang ini baju kakak Cili. Ini memang bajunya? Masa baju aku? Aku nggak mood hari ini untuk meladenimu. Dasar lacur. Berani beraninya kau sentuh lelakaku. Siapa yang punya siapa masih belum jelas. Sepengetahuanku, dia sepertinya belum pernah menyentuhmu, kan? Kamu ketawa apa? Ketawa karena kau nggak bisa terima kenyataan. Meskipun kamu pernah dekat dengan kakak Cili, lalu apa? Yang akan tetap di sisinya nanti cuma aku. Tidak lama lagi, aku akan menjadi Nyonya Xie yang sah. Nggak mungkin. Dia cuma lagi marah sama aku sebentar. Dia tidak mungkin benar-benar menikahimu. Benarkah? Mau bertaruh? Kamu mau bertaruh apa? Nanti kamu akan tahu. Kenapa kamu datang?
Kamu tidak lihat? Lihat apa? Tidak ada. Kenapa kamu datang? Tante Fang yang menyuruhku datang, katanya kita harus menentukan tanggal pernikahan. Agar bisa mengatur langkah selanjutnya. Urusan pernikahan, kamu dan ibuku saja yang berdiskusi. Aku setuju saja. Kakak Cili, kali ini kamu benar-benar akan menikahiku, kan? Aku sudah umumkan beritanya, tenang saja. Bahkan demi keluarga Xie dan Meng. Aku akan menikahimu. Terima kasih Kak Cili, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Mungkin kita semua harus melepaskannya. Linran, kenapa kamu memperlakukan aku seperti ini? Kenapa kamu di sini? Jangan minum lagi. Linran. Kamu akhirnya datang. Kamu mabuk. Ingat, aku pernah bilang, jangan telepon aku kalau tidak ada keperluan. Dari suaramu, sepertinya aku mengganggu kesenanganmu. Yushing ada di sampingku, dia mabuk. Henderson, tenang saja. Yusheng akan menjadi milikmu mulai sekarang. Apa maksudmu? Yusheng mendengar langsung. Kakak Cili setuju menikahiku. Sepertinya dia sudah benar-benar patah hati. Kalau tidak, dia tidak akan mabuk seperti ini, kan? Kalau begitu, bukankah itu sudah mencapai tujuanmu? Kerja sama kita selesai sampai di sini. Kerja sama bisa berakhir, tapi aku ingin menasihatimu. Jangan sia-siakan kesempatan baik ini. Asalkan hari ini, kamu membuat Yusheng menjadi milikmu. Masa dia akan meninggalkanmu nanti? Ini urusanku, tidak perlu kamu ikut campur. Kerja sama apa? Kamu ingin Yusheng menjadi milik siapa? Song Yuan Fan. Bagaimana kamu bisa mengenalnya? Apa yang dikatakan Yusheng benar? Selama ini kamu yang menipuku. Kakak Cili, dengarkan penjelasanku. Keadaannya tidak seperti yang kamu bayangkan. Katakan. Apa sebenarnya hubunganmu dengan Song Yuan Fan? Apa yang kau lakukan di belakangku? Lepaskan aku. Katakan, di mana Yusheng sekarang? Dibawa oleh Song Yuan Fan ke Hotel Maple Leaf. Apa yang kau ketawakan? Aku tahu karena jika kau datang lebih lama sedikit, Yusheng akan menjadi milikku. Beranilah kau pukul aku. Kalau tidak, aku akan terus mengganggu Yusheng. Tidak akan menyerah, tidak akan berhenti. Xie Cili, tidak layak untuk orang seperti ini. Xie Cili, bawa aku pergi, aku tidak ingin melihatnya lagi. Ayo, kita pulang. Hati-hati di belakangmu. Xie Cili, bangunlah. Xie Cili, Song Yuan Fan. Apakah kau baru akan berhenti setelah benar-benar membunuh seseorang? Siapa yang menyuruhnya melawanku dari awal sampai akhir, tapi tidak apa-apa. Kau segera akan menjadi milikku. Kau pikir aku orang seperti apa? Begitu menyerah padamu. Akan selamanya setia dan mengikutimu? Kuberitahu, aku tidak akan, aku hanya akan menuduhmu memperkosa. Mengirimmu ke penjara. Baiklah, mari kita lihat apakah nanti kau masih keras kepala. Baiklah, Song Yuan Fan. Awalnya ingin memberimu kesempatan. Tapi sekarang sepertinya kau sendiri yang mencari masalah.
Kenapa kau? Aku mencintaimu. Mari kita menikah. Kau tidak boleh melupakanku selamanya. Kalau tidak, aku tidak akan mau lagi padamu. Jangan. Ternyata aku adalah Linran. Luka sebegini parah, masih mau kemana? Tidak takut mati? Aku ingin mencari Yusheng. Ada hal sangat penting yang ingin kusampaikan padanya. Yu Sheng dia. Dia bagaimana? Katakanlah. Yu Sheng masih dalam keadaan koma. Dokter bilang, jika dia tidak bangun hari ini, nyawanya akan dalam bahaya. Di kamar mana dia? C1, VIP nomor 5. Aku sudah ingat semuanya, Yusheng. Aku adalah Linran. Kau menungguku begitu lama. Kenapa tidak mau membuka matamu dan melihatku? Kenapa masih sama seperti dulu? Menangisnya jelek banget. Kamu sudah bangun. Aku kira ini mimpi. Kalau kamu tidak segera melepaskan, aku benar-benar akan pingsan karena sesak napas. Barusan kamu bilang, ingatanmu sudah pulih. Kamu pernah bilang, kalau aku melupakanmu, kamu akan meninggalkanku. Bisakah perkataan itu tidak berlaku? Akhirnya kamu kembali. Linran, kita tidak akan terpisah lagi. Sepertinya aku datang di waktu yang tidak tepat. Jangan lupa, sekarang kamu adalah tunanganku. Apakah kamu tidak merasa bersalah padaku? Bagaimana status sebagai tunangan ini bisa ada? Kita berdua tahu, kalau aku bisa menetapkan pernikahan ini, aku juga bisa membatalkannya. Siasi Ailey, kamu mengingkari janji lagi. Apa sebenarnya aku bagimu? Soal wanita ini, dia sama sekali tidak mencintaimu. Dia hanya mencintai Linran. Tapi aku adalah Linran. Kamu ingat semuanya? Tidak mungkin. Dulu dokter bilang tidak akan ingat. Ngomong-ngomong, ini berkat Song Yuan Fan. Song Yuan Fan. Apa maksudmu? Berkat Song Yuan Fan. Yang memukul kepalaku, akhirnya aku ingat semuanya. Aku adalah Linran. Nona Meng, aku sudah bilang, yang direbut bukanlah milikmu. Kamu pikir Linran yang sudah ingat masih mau dikendalikan olehmu? Jangan mimpi. Yusheng, jangan sombong. Meskipun Chili sudah ingat. Kamu pikir kalian bisa bersama? Jangan bermimpi. Yang bermimpi adalah kamu. Sekarang aku bisa katakan, Xie Chili yang sudah ingat, hanya akan bersama Yusheng. Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Benarkah? Bahkan aku juga tidak bisa? Kamu datang? Bibi Fang, aku. Tidak semua orang bisa memanggilku Bibi Fang. Chili mau membatalkan pertunangan lagi karena wanita ini. Karenanya, sudah kubilang berkali-kali, aku tidak mungkin.
menerima wanita ini, apa kamu benar-benar mau demi dia? Sekali lagi kau melawanku? Ibu, kenapa kau selalu ikut campur dalam pernikahanku? Aku bukan anak kecil lagi. Aku punya hak menentukan kebahagiaanku sendiri. Tapi jangan lupa, dasar kebahagiaanmu adalah keluarga Xie. Tanpa keluarga Xie, kau bukan siapa-siapa. Bibi, Anda salah. Saat aku menyukainya, dia belum menjadi Xie Chili. Saat itu, namanya Lin Ran. Diam kau. Lin Ran apa Lin Ran. Chili keluarga kami tidak ada hubungannya dengannya. Ibu, tak perlu gugup menyembunyikan apapun. Karena aku sudah mengingat semuanya. Pantas kau terus terlibat dengannya. Tak kusangka, 3 tahun berlalu, kau masih tak bisa melupakannya. Bibi, aku tahu latar belakang keluargaku tak tinggi. Tapi aku dan Xie Chili benar-benar saling mencintai. Cinta sejati? Kau pikir cintamu berharga berapa? Kuberitahu, tak ada harganya. Dan lagi, saat aku bicara dengan Chili, kau tak berhak menyela. Ibu, haruskah kau bicara seburuk ini? Aku hanya mengatakan fakta. Cinta tanpa materi bagai bangunan rapuh. Meruntuhannya dengan Sanchahan Castle. Sedangkan keluarga Xie adalah fondasi kokoh untuk hubunganmu. Kau selalu bicara tentang keluarga Xie. Jika status keluarga Xie hanya menjadi belenggu untuk perasaanku, aku lebih memilih menjadi orang biasa. Apa maksudmu? Kau rela meninggalkan keluarga Xie hanya untuk wanita ini? Ya. Aku hanya ingin Yu Sheng. Sisanya bisa kutinggalkan. Berani sekali kau berpikir begitu. Di hatimu, apakah wanita ini lebih penting daripada aku dan ayahmu? Kau lupa satu hal. Aku hanya tinggal di keluarga Xie selama 3 tahun. Sebelum keluarga Xie, aku hidup sebagai Lin Ran. Dan yang selalu menemani Lin Ran. Chili, kenapa kau bicara seperti itu pada Tante Fang? Dia juga ingin yang terbaik untukmu. Yang terbaik adalah menghargai orang yang kucintai. Kau sampai segini untuk wanita ini? Sekarang aku bisa katakan dengan tegas. Entah aku Lin Ran atau Xie Chili. Aku akan tetap bersama Yu Sheng. Kuharap ibu bisa mengizinkanku. Aku juga bisa pastikan padamu, tidak mungkin. Aku datang hari ini untuk menunjukkan sikapku. Keluarga Xie tidak akan pernah mengizinkan wanita ini masuk. Tante, Anda bahkan tidak mengenalku, tapi sudah menolakku. Hanya karena aku tidak punya latar belakang keluarga yang setara? Benar, keluarga Xie tidak akan pernah mengizinkan wanita miskin sepertimu. Kalau sudah bicara sampai segini, anggap saja keluarga Xie tidak pernah punya orang seperti aku. Kakak Chili, ngomong apa sih? Kau pikir pintu keluarga Xie mudah untuk masak dan keluar? Chili, Apa maksudmu ini? Lepaskan aku. Diam saja ngapain? Si Pep bawa tuan muda ganti baju tanpa izinku. Dia tidak boleh keluar dari keluarga Xie secara lengkapan. Baik. Lepaskan aku, ibu. Jangan bergerak. Kartu ini berisi 10 juta. Kau dan anakku tidak mungkin lagi. Anggap saja sebagai ganti rugi untukmu selama ini. 10 juta. Entah apa yang dipikirkan Tante Fang sampai memberimu 10 juta. Tapi, uang ini sudah diberikan padamu. Anggap saja sebagai uang tebusanmu. Lagi pula kau sudah melayani kakak Chili bertahun-tahun. Jangan sok suci di sini. Tidak ada yang menghargai harga dirimu yang menyedihkan itu. Latar belakangmu seperti ini sudah pasti diremehkan. Mengerti? Apa yang terjadi? Gimana Xie Chili? Kenapa bisa jadi seperti ini? Xie Chili dibawa pulang ke keluarga Xie oleh ibunya. Bisakah kau membawaku menemuinya? Maksudmu Tant Fong? Tak disangka ini melibatkan keluarga Xie. Aku juga tidak bisa membantumu. Lalu apa yang harus kulakukan sekarang? Aku dan Xie Chili baru saja bertemu. Apakah harus berpisah seperti ini? Aku tidak rela. Kau bilang kau dan Xie Chili sudah bertemu? Dia adalah Lin Ran. Dengan karakternya, tahu dirinya adalah Lin Ran. Pasti tidak akan meninggalkanmu. Jadi kumohon bantu aku. Sekarang hanya kau yang bisa membantuku. Langsung bertemu Xie Chili tidak mungkin. Tapi aku bisa membawamu menemui Tante Fang. Tapi, berhasil atau tidak, itu tergantung padamu. Tapi kamu seperti ini.
Bagaimana aku bisa membawamu ke keluarga Xie? Aku baik-baik saja. Perasaanku padanya sudah melebihi rasa sakitku. Ibu buka pintunya, aku tahu kamu di luar. Lepaskan aku dulu, kita bicara di luar. Lupakan saja, kecuali kamu menikah dengan Nana. Kalau tidak, aku tidak akan melepaskanmu. Aku sudah bilang, aku dan Nana tidak akan menikah. Apa kurangnya Nana sampai kamu terus-terusan menghinanya? Jangan lupa, petunangan ini juga kamu yang umumkan sendiri. Ibu, sulit dijelaskan dalam beberapa kata. Nana bukan orang baik. Ini kita bicarakan di luar saja. Kurasa kamu sudah dibutakan oleh wanita bernama Yusheng itu. Sekarang bahkan nasihatku tidak kamu dengar. Ibu, lepaskan aku, kita bicara di luar, ya? Nyonya, Tuan Guchen sudah kembali dan membawa seorang wanita. Ibu, apakah Guchen yang datang? Wanita? Berani sekali. Bahkan berani membawanya ke hadapanku. Bibi, jangan salahkan dia, aku yang minta dibawa. Sudah cukup. Kalau begitu, hari ini kita bicara sampai tuntas. Sebenarnya aku tidak membencimu. Bahkan aku mengagumimu. Dulu saat tidak ada harapan, kamu masih setia menunggu anakku selama 3 tahun. Meski tahu dia amnesia, tidak menyerah. Sekarang bahkan berani datang mencariku. Anda sudah tahu, lalu mengapa? Kamu ingin tanya, mengapa aku menentang hubungan kalian berdua, ya? Ya, aku selalu pikir Anda merendahkanku. Kalau tidak, mengapa tidak setuju? Aku bersamanya? Kamu hanya perlu tahu, ini untuk kebaikan kalian. Aku tidak mengerti. Kalau tidak salah, kamu datang hari ini untuk memohon persetujuanku tentang hubungan kalian, ya? Benar, asalkan Anda setuju. Aku dan Xie Chili tidak ada masalah lagi. Memang masih muda dan kurang pengalaman. Naifnya sampai menggelikan. Pergilah, aku tidak bisa membantumu. Ibu, lepaskan aku. Aku tidak akan menyerah. Jika ibu tidak mengizinkanku bertemu Xie Chili, aku akan terus berlutut di depan rumah ibu sampai ibu setuju. Sejukamu. Gimana, sudah ketemu dia? Ayo kita pulang dulu, cari cara lain di rumah. Kamu ini ngapain? Barusan di dalam sudah kubilang. Kalau tidak boleh ketemu Xie Chili, aku tidak akan pergi. Pulanglah, aku sudah putuskan. Mau berlutut 3 hari di sini pun, aku tetap tidak mungkin memenuhi permintaanmu. Kamu pulang saja. Tolong izinkan aku menemuinya sekali. Kamu kira aku ini perempuan bisa menentukan segala keputusan untuk penerus keluarga Xie? Semua ini adalah keinginan ayahnya. Direktur Xie, Betul, ayahnya Chili tidak akan setuju kalian berdua bersama. Menurutmu, penguasa yang bisa membawa keluarga Xie sampai sehebat ini, kira-kira seperti apa orangnya? Dan saat dia tahu hubungan kalian, apa yang akan dia lakukan padamu? apa maksud ibu? Dia akan memisahkan kalian dengan segala cara. Yang pertama jadi sasaran adalah kamu. Kamu yakin masih mau tetap berada di sisi Chili? Selama dia masih mencintaiku, aku tidak akan meninggalkannya. Ayo bangun, aku antar kamu ketemu dia. Ibu, kenapa bawa Yusheng ke sini? Kok keadaanmu berantakan begini? Dasar anak kurang ajar, nanya banyak sekaligus. Mau ibu jawab yang mana dulu? Ini sebenarnya bagaimana sih? Apa ibu yang bikin kamu seperti ini? Bukan seperti yang kamu kira, tidak ada hubungannya dengan tante. Aku sudah sangat bersyukur dia mau mengizinkanku menemuimu.
Ibu, ini ada maksud apa sebenarnya? Bukannya ibu tidak setuju aku dan Yusheng? Kok sekarang jadi setuju? Ibu tidak bilang setuju kalian berdua bersama. Ibu hanya terharu dengan keteguhannya, jadi kalian boleh ketemu sekali. Kalau gitu, boleh tidak terus-terusan bikin ibu terharu? Supaya kita bisa terus bersama? Kalimat itu harusnya kamu simpan untuk ayahmu. Yang bisa ibu lakukan hanyalah tidak memaksamu. Menikah dengan Meng Nana. Dan pertunanganmu dengannya juga bisa dibatalkan. Terima kasih, Bu. Aku belum selesai bicara. Kamu paling tahu sifat ayah. Bahkan tanpa Meng Nana. Akan ada Linana atau Linana. Kamu harus tahu apa yang harus dilakukan. Tenang saja, Bu. Aku tidak akan membiarkan hal yang ibu khawatirkan terjadi. Semoga begitu. Dia begitu mudah melepasku. Ini semua karena kalian memaksaku. Sepertinya orang itu mulai beraksi. Meng Nana. Dasar tidak berguna, bahkan seorang wanita pun tidak bisa kamu atasi. Apa yang kamu lakukan pada Sheng Sheng? Dia sudah pergi. Tidak mungkin. Kau pikir aku bodoh? Setidaknya kau tidak terlalu bodoh. Tapi siapa yang tahu nanti? Apa? Apa yang ingin kau lakukan pada Sheng Sheng? Ini semua salahmu, dasar tidak berguna. Tak kusangka hal kecil saja bisa kau kacaukan. Aku harus turun tangan sendiri. Xie Jili bisa menyelamatkan Yusheng dari tanganku sekali. Bisa menyelamatkannya lagi darimu. Nasibmu nanti akan lebih buruk dariku. Tak perlu kau ajari aku. Lagi pula, jadi sekarang, sudah tahu persekongkolan kita. Lebih baik aku habiskan sekalian. Kalian berdua benar-benar memalukan. Kalau bukan karena aku, apakah kalian bisa hidup bahagia seperti sekarang? Sudah, aku tidak akan lupakan jasamu. Sebelumnya kusuruhmu cari orang ke hotel. Untuk membawa Song Yuanfeng pergi. Bagaimana keadaannya? Oh ya, beberapa waktu lalu urusan kalian membuat heboh. Aku belum sempat bicara. Song Yuanfeng menghilang. Apa? Orang yang baik-baik saja kok bisa hilang? Jangan-jangan dia takut kita cari untuk meminta pertanggungjawaban? Dengan obsesinya padamu, saat tahu kau ditikam. Dia pasti akan menyelidiki. Menurutmu, siapa yang membawanya pergi? Meng Nana. Mengapa Meng Nana membawa Song Yuanfeng pergi? Hanya ada satu tujuan. Untuk melawanku. Beraninya kau. Jika kau berani menyentuh Yusheng, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku tidak tahu apa kelebihan Yusheng. Kalian satu persatu, begitu setia mencintainya. Kau tidak pantas tahu, tapi aku bisa memberitahumu. Dia sia-sia Ali. Tidak akan pernah mencintai wanita sepertimu. Dime kau. Awalnya aku berpikir, kau bisa membantuku menyingkirkannya. Sekarang aku tahu aku salah. Apa yang sebenarnya kau inginkan? Tentu saja aku merindukannya. Kembalilah, lepaskan aku. Kembali. Meng Nana, jangan pergi. Aku tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Meng Nana. Sheng Sheng, tenanglah. Di dunia ini, selain aku, tidak ada yang bisa menyakitimu. Aku akan membunuhmu. Mengapa kau selalu beruntung? Mengapa selalu ada pria yang melindungimu? Kau gila. Ini pembunuhan. Itu karena kau yang membuatku gila. Hanya sedikit lagi. Aku bisa menikah dengan kakak Cili. Mengapa kau mengambil segalanya dariku? Xie Cili seharusnya milikku. Omong kosong. Akulah yang diakui keluarga Xie sebagai calon menantu. Jika ini salah, salahkan aku saja. Aku akui sebelumnya, aku setuju untuk bertunangan denganmu. Ada unsur kesal dengan Yusheng. Tapi itu tidak bisa menjadi alasan untuk membunuh. Apa yang kau tertawakan? Aku tertawa. Pria ini sangat menyedihkan, tahu kau tidak mencintainya. Tapi tetap menanggung semua luka untukmu. Dia yang menahan pisau untuk Yusheng. Aku sangat berterima kasih, tapi itu tidak menghapus luka yang dia berikan pada Yusheng sebelumnya. Dengar itu?
Song Yuan Fan, Samuel Yang kau lakukan untanya. Dia sama sekali tidak menghargai. Asalkan Sheng Sheng aman. Semua ini sepadan. Kau benar-benar hina, sudah berbuat banyak untanya. Apakah dia pernah memujimu? Tapi kau kak silly, kau pasti menyesal, kan? Apa maksudmu? Karena yang menyelamatkan Yusheng bukan kau. Kamu tebak, apakah Yusheng nanti akan selamanya tidak bisa melupakan Song Yuan Fan? Aku bisa jawab sekarang, aku tidak akan. Sheng Sheng, sekarang kamu sudah sangat membenciku? Apa kamu sudah lupa apa yang pernah kamu lakukan padaku sebelumnya? Aku hanya tidak ingin kamu terluka. Bukankah orang yang paling menyakitiku adalah kamu? Aku menganggapmu sebagai kakak, tapi kamu malah membantu orang lain menipuku. Menjebakku, memaksaku, bahkan luka di tubuhku ini juga adalah ulahmu. Ini yang kamu bilang. Tidak ingin aku terluka? Sebentar lagi, akan ada orang yang mengantarmu ke rumah sakit. Untuk urusan lainnya, kita bicara setelah semuanya selesai. Sekarang baru tahu takut? Sudah terlambat, bukan? Sebentar lagi akan ada orang yang mengantarmu ke tempat yang seharusnya. Chili. Kita pergi. Berlutut. Meski aku tidak tahu apa kesalahanku, sampai baru masuk. Langsung berlutut. Perjanjian pernikahan dengan keluarga Meng, apa maksudnya? Bukankah Anda sudah tahu? Kenapa masih bertanya? Aku tidak mengerti. Apa yang salah dengan Meng Nana? Ayahnya sudah tiada, kalian menikah. Maka seluruh keluarga Meng, bukankah semuanya tergantung padamu? Aku tidak suka dia. Kamu tidak suka dia, atau tidak suka dengan semua yang kuatur? Antakmu? Jika bisa memilih, 3 tahun lalu. Aku tidak akan ikut kembali ke keluarga Xie. 3 tahun ini. Apakah Anda benar-benar menganggapku sebagai anak atau hanya alat boneka Anda? Dasar anak durhaka. Apa semua yang kulakukan? Merugikanmu? Sekarang kamu puas? Kalau tidak ada urusan lagi, aku pergi dulu. Agar tidak mengganggu pandangan Anda. Aku sarankan, jangan ada pikiran macam-macam. Kalau tidak, tidak baik untukmu dan wanita itu. Jika kamu berani menyentuhnya, aku akan memperlihatkan orang lain padamu. Tapi dia akan lebih kejam darimu. Lagi pula, dia adalah anak kandungmu sendiri. Saya belum kuat, sudah berani melawan ayahnya. Kalau begitu, aku sendiri yang akan mengajarimu. Katakan, ada apa? Aku segera ke sana. Jangan sentuh dia sedikit pun. Kalian siapa? Ketua direksi bilang, kamu tidak perlu bertanya apa-apa. Kamu akan dilepaskan saat waktunya tiba. Ketua direksi. Kalian orangnya Xie dong? Tuan muda, jangan bikin kami susah. Yusheng di mana? Aku mau bertemu dengannya. Jangan uji kesabaranku. Kalau kesabaranmu diuji, lalu bagaimana? Aku sudah kembali. Lepaskan dia. Asalkan kamu setuju untuk putus dengannya, aku akan langsung melepaskannya. Ayah, jangan paksa aku. Justru kamu yang memaksaku. Kalau mau aku lepaskan dia, setujui saja syarat yang kuajukan tadi. Aku tidak mengerti, dengan status dan posisi keluarga Xie. Masih perlu mengorbankanku untuk pernikahan politik? Kamu tahu apa? Untuk keluarga seperti kita, pernikahan politik adalah hal yang paling dasar. Ini juga alasanmu mencari aku kembali, kan? Aku tidak akan menyakitimu. Aku pasti akan membawanya pergi. Soal menikah, aku tidak akan pernah setuju. Kamu keterlaluan. Semakin tidak menggermatiku. Wah, tidak salah darah dagingku. Sungguh keras kepala. Ayah, di mana kamu menyembunyikannya? Nyawamu saja kuberikan. Segala yang kamu punya adalah pemberianku. Sekarang kamu berani melawanku demi seorang wanita? Apa wanita itu yang menghasutmu? Ini tidak ada hubungannya dengannya. Apa sih yang wanita itu berikan padamu sampai kamu begitu terpesona? Hei,
Cabut lidah wanita itu, biar dia tidak bisa lagi menghasut anakku. Sayap. Ayah, kumohon jangan sakiti dia. Aku setuju untuk putus. Kalau dari dulu langsung setuju, tidak akan begini. Berbuat salah harus dihukum, aturan keluarga Xie. Seharusnya kamu tidak lupa, kan? Maaf, Tuan Muda. Kamu anakku, apapun yang kuberikan harus kamu terima. Wanita yang kusuruh kamu nikahi, meskipun dia sampah. Kamu harus bawa peti matinya masuk ke rumah. Sekarang, bisa lepaskan dia? Tentu, jangan lupa syarat yang baru kamu setujui. Kalau tidak, kamu bisa selamatkan dia kali ini. Tuan, orangnya sudah dibawa. Xie Chili, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Jangan khawatir, Aku yang menyusahkanmu. bukan salahmu. Dia repot-repot menangkapku, tapi malah melepasiku. Apa yang kamu janjikan padanya? Putus denganmu? Tentu tidak. Aku hanya ingin dia melepasmu. Hanya membohonginya saja. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kamu takut? Percayalah padaku. Aku pasti akan melindungimu. Hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Heng, Sepertinya tidak bisa menunggu lagi. Aku harus bertindak lebih dulu. Saatnya mempersiapkan lamaran. Datanglah, duduklah. apalagi yang Direktur Xie cari dariku hari ini? Jangan-jangan mau menculik lagi? HMPH, aku memang meremehkanmu. Pantas anakku menyukaimu. Sebenarnya apa yang ingin kamu katakan? Putus dengan anakku. Harganya terserah kamu. Memang keluarga Xie. Buka mulut langsung tawarkan uang. Sayangnya, saya harus mengecewakan Anda. Baik, berani sekali. Kamu tidak peduli. Tapi bagaimana dengan Linran? Apa maksudmu? Tiba-tiba. Kenapa menyebut Linran? Kamu, semua ini adalah ulahmu. Benar, aku. Jadi apa yang kamu lakukan padanya? Tentu saja membuat Linran menghilang dari dunia ini. Legipula. Yang aku inginkan adalah Xie Chili, bukan Linran. Kamu yang menyebabkan kecelakaan, lalu membawanya pergi dari tempat kejadian. Kamu tidak takut dia mengalami kecelakaan? Benarkah Ran ada dalam kecelakaan ini? Kalau aku berani melakukan ini, berarti aku sudah merencanakan semuanya. Bahkan langit pun membantuku. Setelah bangun, dia malah hilang ingatan. Begitu rupanya. Jadi dalang yang memisahkan kami selama 3 tahun. Ternyata adalah kamu. Sudah, kalau kamu tidak ingin Xie Chili terkena musibah lagi, segera putus dengannya. Apa maksudmu? Kamu masih mau menyakitinya lagi? Kamu benar-benar gila. Tenang, aku sudah membesarkannya selama 3 tahun. Sekarang tidak seperti dulu. Aku tidak akan menyakitinya, tapi aku akan mengirimnya pergi. Aku masih bisa tega. Kamu mau mengirimnya kemana? Ini tergantung padamu. Aku tahu kamu tidak peduli uang, tapi aku akan mengirimnya jauh-jauh. Sehingga kalian berdua tidak akan pernah bertemu lagi. Seumur hidup. Jangan. Kalau begitu putuskan hubunganmu dengannya sekarang, di hadapanku.
Telepon dia dan katakan kamu putus, buat dia membencimu. Kalian tidak akan bisa rujuk lagi selamanya. Untuk memisahkan kami, kamu bisa sampai segitunya? Aku tidak memaksamu, ini semua pilihanmu sendiri. Baik, aku mengerti. Aku putus dengannya. Halo, Shi Chili, kita putus saja. bagaimana kamu tahu aku ingin menikahimu? Mulai sekarang kamu bukan pacarku lagi. Tapi istriku, Nyonya Xie. Maksudku, Ah, pasti si Guchen yang mulut besar. Yang memberitahumu, ya? Yu Sheng, datanglah menemuiku sekarang, ya? baik. Aku ingin bertemu dan menjelaskan padanya. Tuan Xie tidak akan menolak, kan? Tentu, asal hasilnya yang kuinginkan, prosesnya tidak penting. Tunggu sebentar. Apalagi yang Tuan Xie inginkan? Aku tidak akan pelit memberimu apa yang seharusnya. Aku akan lebih tenang jika kamu menerimanya. Kamu. Buka pintu, Yu Sheng. Apalagi yang ingin kamu katakan? Mari kita selesaikan sekaligus. Jangan ganggu aku lagi. Sekarang hanya kita berdua, katakan yang sebenarnya. Semua yang terjadi tadi adalah kebohonganmu, kan? Ini semua taktik ayahku, kan? Kamu tahu, yang kukatakan semuanya benar. Kenapa setelah sekian lama hubungan kita? Beri aku penjelasan yang masuk akal. Hanya sandiwara saja. Selama ini aku membohongimu. Kamu tahu betapa takutnya aku saat diculik ayahmu? Selama ini bersamamu, hanya membawa kegelisahan dan penderitaan. Sekarang, aku tidak hanya bisa meninggalkanmu, bahkan bisa dapat uang banyak. Kenapa aku harus menolak? Gelisah dan sakit hati. Bukan begitu? Sekarang pikir-pikir lagi. Song Yuan Fan lebih baik darimu padaku. Lagi pula demi aku, dia sampai terbaring di rumah sakit. Diam. Jangan sebut nama pria itu di depanku. Apa hakmu melarang? Aku tetap akan sebut Song Yuan Fan. Kalau mau putus, kenapa nangis sedih begini? Pasti ada sesuatu yang tidak ku ketahui terjadi di sini. Yu Sheng, tunggu aku. Ayah, sebenarnya apa yang ayah bicarakan dengan Yu Sheng? Dia mengadukanmu padaku? Tidak. Dia kakap menepati janji. Ayah, kenapa ayah harus memisahkan kami? Dengan kemampuanku, meski tanpa pernikahan politik, aku bisa membuat grup Xie lebih maju. Kalian sudah putus, jangan cari masalah lagi. Ayah, aku benar-benar tidak bisa hidup tanpa Yu Sheng. Mau membuat anakku menyerah pada cintanya? Mimpi. NAK, Banggan. Kamu gila. Kamu tahu tidak, perceraian kita akan membawa krisis besar bagi grup Xie? Grup Xie, lagi-lagi grup Xie. Karena grup Xie sialan ini, haruskah hidup anakku dibelenggu selamanya? Kamu bercerai karena anak kita? Baiklah, aku tidak akan memaksanya lagi, cukup? Lalu bagaimana dengan hubungannya dan Yu Sheng? Menikah. Harus menikah. Ayah benar-benar setuju? Jangan kira aku menyetujuinya. Aku hanya tidak ingin kau membenciku seumur hidup.
Linran, akhirnya kamu kembali. Aku kembali.